Selamat datang. Kali ini saya akan mengupas perjalanan hidup Alfred Dreyfus. Dia adalah seorang perwira militer Prancis yang terkenal karena skandal Dreyfus pada akhir abad ke-19. Mari kita simak video ini. Alfred Dreyfus lahir pada 9 Oktober 1859 di Mulhouse, Alsace, Prancis. Ia merupakan seorang perwira militer yang menonjol dalam karirnya sebelum tersandung dalam skandal yang mengguncang Prancis pada akhir abad ke-19. Dreyfus adalah seorang Yahudi dan pada masa itu antisemitisme semakin marak di Prancis. Konteks sejarah Prancis saat itu melibatkan persaingan dan ketegangan antara faksi-faksi politik dan militer. Perang Prancis-Rusia tahun 1870 sampai 1871 menyebabkan Prancis kehilangan wilayah Alsace dan Lorraine pada Jerman. Keadaan ini menciptakan ketidakstabilan dan rasa ketidakpuasan dalam masyarakat Prancis. Dreyfus, seorang perwira Yahudi, berkarir di militer Prancis dan naik pangkat dengan prestasi. Namun, antisemitisme di kalangan militer dan politik memicu tuduhan palsu terhadapnya terkait pengkhianatan yang sebenarnya tidak ia lakukan. Ini menjadi awal dari skandal yang kemudian terkenal sebagai skandal Dreyfus. Alfred Dreyfus ditangkap pada tahun 1894 dengan tuduhan menyediakan informasi rahasia militer kepada Jerman. Tuduhan ini muncul tanpa bukti yang kuat dan didorong oleh sentimen anti-Yahudi di lingkungan militer pada waktu itu. Proses hukum Dreyfus menjadi sorotan internasional karena banyak kejanggalan dan ketidakadilan. Pengadilan secara terbuka tidak memenuhi standar keadilan, dan Dreyfus dihukum berdasarkan bukti yang dirahasiakan dan saksi yang meragukan. Kondisi ini menciptakan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan Prancis. Media juga memainkan peran yang besar dalam menyebarkan informasi mengenai skandal ini. Terdapat perselisihan di media antara pendukung dan penentang Dreyfus. Hal ini menciptakan ketegangan di masyarakat. Opini publik menjadi terpecah belah. Skandal Dreyfus mencerminkan ketidakstabilan politik dan sosial Prancis pada masa itu, serta memunculkan pertanyaan kritis tentang keadilan, antisemitisme, dan kredibilitas institusi militer. Setelah dihukum, Dreyfus diasingkan ke Pulau Setan, sebuah lokasi terpencil di Amerika Selatan yang digunakan oleh Prancis sebagai penjara politik. Kondisi di pulau ini sangat sulit dan isolatif, dan tentu menciptakan tantangan besar bagi Dreyfus. Dalam pengasingannya, Dreyfus menghadapi kondisi kehidupan yang keras dan kesehatan yang memburuk. Isolasi dan ketidakpastian hukum menciptakan tekanan psikologis yang besar. Namun, ia tetap mempertahankan keyakinannya akan kebenaran dan memprotes ketidakadilan yang menimpanya. Kisahnya di Pulau Setan mencerminkan kegigihan dan ketahanan mental Alfred Dreyfus dalam menghadapi cobaan yang ekstrim, sambil terus memperjuangkan kebenaran dan membuktikan ketidakbersalahannya. Saat Alfred Dreyfus dihukum, saudara perempuannya yaitu Matthew Dreyfus gigih dalam upaya membuktikan ketidakbersalahan Alfred. Dia melakukan penyelidikan sendiri, mengumpulkan bukti, dan mencari dukungan untuk mencari kebenaran. Seiring berjalannya waktu, bukti-bukti baru pun mulai muncul yang meragukan kesalahan Dreyfus. Jurnalis seperti Émile Zola memainkan peran penting dalam mengungkap kebenaran dan mendesak revisi terhadap proses hukum Dreyfus. Proses revisi ini secara bertahap pun dimulai, dan pada akhirnya membawa fakta-fakta baru ke permukaan. Berkat tekanan masyarakat, pemimpin militer, dan dukungan internasional, terjadi revisi ulang proses hukum Dreyfus pada tahun 1906. Setelah lebih dari 1 dekade berjuang, Dreyfus dinyatakan tidak bersalah dan kehormatannya pun dipulihkan. Pembebasannya menjadi puncak dari perlawanan melawan ketidakadilan yang terjadi selama bertahun-tahun. Skandal Dreyfus menciptakan gelombang perubahan sosial dan politik di Prancis. Munculnya kesadaran akan ketidakadilan dan antisemitisme memicu gerakan reformasi, termasuk perubahan dalam hukum dan tatanan sosial. Skandal ini juga memaksa militer Prancis untuk merefleksikan sistemnya. Reformasi militer dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan perlakuan tidak adil dalam pengambilan keputusan. Ini juga menciptakan langkah-langkah menuju profesionalisme dan keadilan di dalam militer. Dampaknya tidak hanya terasa dalam konteks Prancis, tetapi juga menjadi inspirasi bagi gerakan hak asasi manusia dan perubahan dalam sistem militer di berbagai negara.
Skandal Dreyfus menjadi contoh klasik tentang bagaimana perjuangan individu melawan ketidakadilan dapat membawa perubahan yang signifikan pada masyarakat. Skandal Dreyfus ini meninggalkan warisan yang mendalam dalam sejarah Prancis dan dunia. Pengungkapan ketidakadilan dalam kasus ini membuka mata banyak orang terhadap masalah diskriminasi rasial dan antisemitisme. Peristiwa ini menjadi titik tolak untuk gerakan hak asasi manusia dan kesetaraan di Prancis dan di seluruh dunia. Hidup Alfred Dreyfus menjadi teladan keteguhan dan ketahanan terhadap ketidakadilan. Pengalaman tragisnya mengajarkan kita nilai-nilai seperti keberanian, keadilan, dan tekad dalam menghadapi tantangan. Dreyfus menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan, dan perjuangannya memberikan inspirasi bagi generasi-generasi berikutnya. Dengan memahami warisan Alfred Dreyfus, kita dapat merenung tentang pentingnya melawan ketidakadilan, menghormati hak asasi manusia, dan memperjuangkan kebenaran dalam masyarakat. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat.